Jumpa lagi dengan Heru Gundul dan juga Faruk Lintang Sewu. Nah, kali ini kita mau membahas tentang ular khas Indonesia, terutama yang benar-benar ini jarang banget ditemuin oleh para reptiler juga. Persebarannya juga tidak begitu luas. Jadi hanya ada di beberapa daerah tok. Di Indonesia hanya ada 2 tempat ya, yaitu di Jawa Timur dan Nusa Tenggara Timur. Jadi Jawa Timur bagian barat sampai Jawa Tengah bagian timur, kotaannya kecil. Oh gitu. Jadi ya. nggak semua Jawa Timur. Ya betul. Jadi Jawa Timur bagian barat sampai perbatasan Jawa Tengah bagian timur. Baru NTT. Nusa Tenggara sampai. Nusa Tenggara. Ya. Kok bisa kelompatan gitu Bali deh ya? Nah, ini yang sampai saat ini masih jadi perdebatan juga dari para peneliti-peneliti, apakah dulu ada yang bawa ke sono atau enggak atau gimana, ini masih pro kontra. Oke. Tapi yang jelas untuk di NTT sendiri penyebarannya luas, hampir di setiap pulau di NTT, baik Ende, terus Flores, sampai ke Pulau Komodo, Rinca, itu ada semua. Ada semua ya. Kalau di Jawa Timur yang sepengetahuan Faruk itu yang terkenal nih ada ya, yang terkenal itu ada di Surabaya Barat sama Gresik. Surabaya Barat dan Gresik. Tapi kalau menurut data dari para ahli, itu penyebarannya dari Jawa Tengah bagian timur. Jawa Tengah bagian timur itu Karanganyar, terus Blora. Yang jelas sampai Madura. Oh, persebaran di Madura ada. Karena ya? Ular ini adalah ular yang hidup di area panas. Ya, di area kering. Area yang kering, panas, dan tanah berkapur. Iya, betul. Dia sukanya seperti itu. Nah, ini momen spesial kawan-kawan. Jadi mumpung Pak De Gundul ada di Jawa Timur, ini Faruk kebetulan pas ada ular khas Jawa Timur. Kalau ini spesimen dari Gresik deh. Dari Gresik. Iya. Nah, ini si kompresor bocor kawan-kawan. Daboia siamensis, ular dari famili Viperidae. Jadi ularnya seperti ini ya. Ini adalah yang dulu disebut Vipera roselli. Kemudian beralih menjadi Daboia roselli. Tapi ternyata dari penelitian terakhir itu dia masuknya ke Daboia siamensis. Jadi setelah dicek DNA itu dia tidak masuk ke Russell, tapi masuk ke siamensis. Jadi baik yang ada di Jawa maupun yang di NTT semua adalah spesies dari siamensis. Dulu masuknya ke Daboia Russell siamensis. Subspesies dia berarti ya. Subspesies. Tapi ternyata setelah penelitian lebih lanjut, ini dia spesies tersendiri. Jadi ada 2 Daboia Russell yang ada di Asia Timur sana, dan Daboia siamensis yang ada di Indonesia. Awas, hati-hati karakternya deh. Ya. Pergerakannya cepat ini kawan-kawan. Karakternya dia juga lebih ngeri ini daripada Rhodostoma. Ya. Nah. Jadi ularnya seperti ini ya. Ciri khasnya adalah ada spot hitam di kepalanya. 1 di antara kedua matanya dan 2 di belakangnya. Di tengkuk. Nah, ular ini mirip dengan ular yang berbisa menengah kawan-kawan ya. Kayak Boigamulto maculata pada ya. Nah, ini memang agak susah karakternya untuk dihook. Ular ini kenapa jarang sekali untuk ditemukan? Karena hidupnya di lubang-lubang yang dalam ini deh.
Jadi ada dua pemahaman sebenarnya. Ya. Ular ini sebenarnya kan dia nokturnal. Dia mencari makan di malam hari. Iya. Cuman persembunyiannya seringkali dia ada di lubang-lubang tikus yang dalam, ada juga di antara gerumbul-gerumbul ilalang. Nah, makanya sering juga terjadi kasus adalah penggembala sapi, penggembala ternak itu tergigit daboya. Oh, di Indonesia Timur itu deh ya? Indonesia Timur, ya. Iya. Nah, petani-petani juga sering tergigit ini di bagian kaki. Karena kalau dia sudah di gerombolan semak, rumput-rumput ilalang, kamuflasenya itu bagus banget. Nggak kelihatan banget. Bisa dilihat dari motif dan juga anunya sudah. Nah, kalau sudah kalau dia sudah seperti dia ini, marah atau dia terpepet, dia akan menggelung seperti ini. Dan akan mengeluarkan suara yang keras, makanya itu dijuluki kompresor bocor. Keras banget, seperti kobra, tapi lebih panjang. Durasinya lebih lama. Nah, jadi Daboya siamensis ini adalah penyebarannya di Indonesia cuma ada di 2 tempat ya. Jawa Tengah bagian timur dan Jawa Timur sampai Jawa Timur bagian barat, dan juga di NTT dan pulau-pulaunya. Bisa disebut endemik nggak sih gini deh? Sebenarnya bisa disebut endemik, ular endemik ya. Endemik ya? Iya. Karena penyebarannya terbatas. Oke. Nah, ini kawan-kawan, jadi Indonesia itu sangat-sangat banyak sekali memiliki jenis-jenis ular ya, sampai ratusan, 300 lebih. Cuman yang perlu diingat adalah hati-hati dengan ular jenis ini, karena ular Daboya siamensis ini dia jenis viper, tapi dia punya bisa yang neurotoksin juga. Kandungan bisanya neurotoksin dia. Jadi kandungan bisanya neurotoksin dan juga hemotoksin. Yang mendominasi hemotoksin. Tapi neurotoksinnya juga kuat. Lebih kompleks ini ya daripada viper lainnya ya. Sehingga hasil gigitannya nggak cuman darah keluar dari hidung, bisa dari telinga, bisa dari pori-pori. Jadi seperti terkena ular picu. Oke. Tapi dia juga menyebabkan kelemayuhan otot atau miotoksin. Ada miotoksinnya juga ya, ada kandungan miotoksinnya juga. Cuma yang mendominasi antara hemotoksin dan neurotoksinnya itu lebih kuatan hemotoksin, tetap kuatan hemotoksinnya ya, seperti keluarga viper lainnya ya. Jadi bedanya kalau viper lainnya itu adalah penggumpalan sel darah. Kalau ini memecah, lebih banyak ke pemecahnya. Kebalikannya malahan. Itu ditandai dengan mimisan, keluar darah dari tanda-tandanya biasanya seperti itu. Itu kalau sudah masuk fase sistemik deh ya. Sistemik. Oke. Dan juga ini yang jadi pembeda dengan ular viper lainnya itu, dia ini adalah true viper deh. Dia tidak memiliki sensor atau indera penangkap panas, penangkap suhu. Dia tidak punya pit, nggak punya pit. Nggak punya indera penangkap panas. Nah, kompresornya sudah mulai. Jadi ular segini ini adalah Daboya jupe, remaja. Masuk juvenil ya. Karena dia bisa sampai panjang bisa sampai 1,5 meter dan besarnya bisa sampai 1 lengan ini. Diameternya bisa sampai 1 lengan ini. Iya. Keren ini. Dan panjang bisa sampai 1,5 meter. Mencapai 1,5. Ya. Lebih panjang daripada insul mbak alpo dia ini, betul. Berarti ya. Oh ya, untuk habitatnya ini terestrial nih. Habitatnya terestrial. Terestrial. Nah. Perkembangbiakannya? Nah, perkembangbiakannya
Ini adalah ovovivipar. Ovovivipar dia. Ovovivipar. Jadi dia bertelur dan dirami dalam perut. Nah, banyaknya telur yang diarami dalam perut itu antara 20 sampai 30 butir dan keluar sebagai anak. Seperti ular tree viper ya. Iya. Kalau saudaranya ini yang gibuk atau yang kalau selasma rhodostoma itu kan ovipar ya. Ovipar. Banyak berarti ya untuk viper ini ya. Produs juga bukan reproduksinya tuh. Iya, produs juga banyak kan telurnya. Ini sampai 30 butir ini. Wah, biar sampai istimewa. 30. Nah, teman-teman, Dabuya siamensis ini dia hidup terestrial sehingga makanannya adalah mamalia-mamalia kecil yang ada di sekitarnya. Seperti tikus gitu ya. Bahkan juga kadal juga ya dia makan. Kadal juga dia makan. Oke. Dia tergantung ukuran juga dia ya. Ukuran. Yang jelas ini adalah salah satu ular yang berbisa tinggi mematikan yang ada di Indonesia. Kalau nama daerahnya kalau di Jawa adalah ular bandutan puspo. Bandutan puspo. Lompat dia. Lebih enak albu atau insul. Iya. Karena ular-ular tree viper atau ular viper pohon itu lebih enak ketika diangkat gini, ngunci ekornya. Ya. Nah. Oke teman-teman, sekian dulu pembahasan dari kita tentang ular Dabuya siamensis. Mungkin ada pertanyaan yang lain bisa tanya-tanya di komen-komen. Saya Heru Gundul. Saya Faruk. Lintang Sewu. Kita ambil mundur dulu. See you.